Halo semua sobat, apa kabarnya? Ya, kita kembali lagi ke channel Box Office Mania, kupas-kupas alur film. Kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita sebuah film bergenre thriller action berjudul Nobody. Ya, mirip-mirip kayak film Shoot 'em Up dan John Wick lah, dimana visual, pistol, dan senpi laras panjang sampai bom di mana-mana sampai perkelahian. Sebelumnya, mari silakan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng supaya dapat updatean konten-konten terbaru dari channel ini. Film ini menceritakan perjuangan seorang Hutch yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan, dan ternyata ia menyembunyikan rahasia besar dirinya yang ingin hidup normal. Sebagai seorang pria, ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Film ini disutradarai oleh Ilya Nesuler dan dengan dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, dan lainnya. Yuk, mari kita simak kupas-kupas alur filmnya berikut ini. Di awal film, ditunjukkan rutinitas seorang suami bernama Hutch Mansell. Setiap harinya dari bangun tidur, nunggu bis, kerja kantoran, berolahraga, pulang, dan kembali tidur lagi. Hanya saja, terlihat Hutch tidur bersama istrinya dengan disekat pakai bantal. Di tengah malam, ia terbangun dari tidurnya. Ia mengecek anak satu persatu tidur di kamar. Tiba-tiba ada suara berisik di lantai bawah rumahnya. Ia melihat dua orang perampok menjebol pintu rumahnya. Hutch yang berusaha menelepon polisi dan memegang tongkat golf, ternyata perampok itu sudah menodongkan senjata ke arahnya. Perampok itu hanya mendapatkan uang receh di mangkok, karena si Hutch ini selalu memakai kartu debit. Hutch sempat melihat tato si perampok ketika jam tangannya diambil. Tiba-tiba anaknya bernama Black loncat dan menyergap salah seorang perampok yang pria itu. Di belakang, Hutch yang bersiap akan memukul pakai stick golf malam gak jadi dan bilang ke anaknya untuk melepaskan perampok yang pria. Istri Hutch terbangun dan bilang ke perampok untuk membawa saja barang-barang untuk diambil dan pergi. Perampok itu pun pergi dan apesnya karena salah rampok rumah. Black marah karena ayahnya tidak mau membela. What the fuck, Dad? Polisi pun datang ke rumah itu untuk meminta keterangan bagaimana rumahnya dibobol dengan kotak pizza dan sebagainya. Polisi membenarkan tindakan Hutch lalu pergi. Hutch yang mau tidur di sofa kemudian didatangi oleh putrinya yang gak bisa tidur. Putrinya tidur di pelukan Hutch dan bilang kalau butuh kucing. Paginya, Hutch terbangun dengan truk sampah yang ia lewatkan. Black punya tugas sejarah yang ternyata ayahnya yang adalah seorang veteran untuk diwawancarai. Hutch mengiyakan, hanya saja ia berpendapat kalau Hutch cuma seorang auditor dengan kisah yang biasa saja. Ibunya menyarankan buat mewawancari paman Charlie. Bahkan kakeknya pun direkomendasikan oleh Hutch untuk diwawancarai karena pernah ikut perang. Saat hendak pergi, istrinya Hutch bilang kalau Hutch ketinggalan truk sampahnya. Ini bikin Hutch terlihat sedikit kesal. Di luar, mereka melihat tetangganya mendapatkan mobil baru dari warisan, yaitu mobil Challenger tahun 72, V8 4,9 liter dengan kecepatan 60 km per jam. Dan ia rasanya seperti mau mencoba kecepatannya. Di kantor, Hutch didatangi Charlie, adik istrinya, yang mengetahui perampokan kemarin malam. Dia pun mengasih Hutch pistol untuk jaga diri dan keluarganya, tapi malah disimpan di kotak makanan di kulkas. Mertuanya, Eddie, adalah juga yang pemilik kantoran Hutch yang nanyain tawaran beli kantornya. Tawaran Hutch untuk membeli tempat itu masih belum cukup bagus untuk mertuanya yang sudah bangun perusahaan itu dari nol. Alasan Hutch untuk membeli tempat ini karena ingin mempunyai sesuatu di masa pensiunnya kelak. Di sini, Hutch mendengar siaran radio sambil minum, yang ternyata itu adalah saudaranya lagi mendengarkan saksofon. Saudaranya pun minta dijelaskan perampokan kemarin. Hutch bilang kalau ia dirampok oleh dua orang, pria dan wanita. Perampok itu kelihatan ketakutan, dan si wanita perampok memegang senjata revolver 38 tua yang kosong, gak ada pelurunya. Sepulang kerja, Hutch menemui ayahnya untuk makan malam bersama. Ayahnya menyadari bahwa keadaan Hutch tidak terlihat baik-baik saja di sini. Hutch pun pulang ke rumah. Ia disambut hangat oleh istrinya dan anaknya yang bersiap makan malam. Putrinya bilang kalau sedang kehilangan gelang kucingnya yang disimpan di mangkok. Entah kenapa, Hutch langsung kesal dan pulang ke panti jompo dan ambil lencana FBI dan pistol milik ayahnya dulu.
Hatch mendatangi berbagai tempat tato untuk mencari informasi model tato perampok kemarin. Di tempat tato, Hatch memperkenalkan diri sebagai anggota FBI, tetapi malah diketahui sama orang-orang di sana karena rencananya sudah kadaluarsa 20 tahun yang lalu, dan foto di sana bukanlah foto Hatch, melainkan ayahnya. Orang-orang di sana pun bersiap untuk mengajar Hatch. Hatch bilang rela mengeluarkan segepok uang dolarnya untuk mencari perampok itu. Namun, si orang tua itu tanpa sengaja melihat tato kartu remi di tangan Hatch. Lalu, orang tua itu mundur dan pergi sambil bilang, "Terima kasih atas jasamu." Seakan tahu siapa sosok Hatch sebenarnya. Singkat cerita, Hatch mendapatkan alamat si perampok dan mendatanginya. Hatch menodongkan senjata ke perampok yang pria. Hatch minta arlojinya dibalikin dan minta gelang kucingnya. Tetapi perampok itu heran, nggak ambil gelang kucing itu. Hatch melihat anak mereka seorang bayi yang masih pakai bantuan oksigen untuk pernapasannya. Hatch pun langsung pergi. Ia menyesal dan memukul-mukul dinding di luar. Hatch termenung di bus. Tiba-tiba bis pun berhenti karena ada mobil di sebelahnya nubruk. Ternyata isi bus itu adalah kawanan pemuda yang sedang mabuk. Berharap mereka dibukakan pintu untuk naik ke bus ini, si supir pun membukakan pintu bus. Mereka masuk dengan minumannya dan mengganggu penumpang. Ketika mengganggu seorang gadis, Hatch pun maju ke depan dan meminta supirnya untuk keluar dan pintunya pun ditutup. Hatch mengeluarkan peluru di pistolnya dan mulai berantem dengan mereka semuanya. Hatch bertarung dengan 5 orang pemuda itu sendirian. Hatch sempat tertusuk pisau oleh seseorang. Ia mencabut pisau itu dan menghajar mereka lagi. Hatch sempat terlempar keluar jendela bus dan masuk bus lagi untuk hajar mereka. Hatch pun berhasil menumbangkan mereka, bahkan ia sempat menolong seorang pemuda yang mau mati itu. Sampai di rumah, istri Hatch, Becca, melihat ia babak belur dan langsung diobati. Kejadian seperti masa-masa dulu Hatch. Ia juga bilang kalau sangat rindu dengan kemesraan bersama Becca. Di sini terlihat sebelumnya hubungan mereka renggang. Hatch lalu pergi ke kamarnya. Saat tidur, Becca mulai membuka hati kembali. Sekat bantalnya ia singkirkan untuk melihat wajah Hatch. Cerita berpindah ke scene di mana seorang pria tua masuk ke sebuah klub malam. Pria itu berjoget dan bernyanyi dengan gadis di atas panggung. Pria ini bernama Julian. Dia adalah seorang pemilik klub dengan sifatnya yang absurd atau nggak jelas. Di sana ia bertemu koleganya dan membicarakan opsak. Salah satu koleganya mempertanyakan kenapa ada orang kulit hitam berada di sini. Ternyata orang kulit hitam itu adalah tangan kanan si Julian. Salah satu koleganya mempertanyakan kemampuan Julian dalam mengelola klub. Ketidakyakinan ini kemudian membuat Julian memakai gelas untuk menghajar seorang laki-laki tinggi besar di sana, yang ternyata orang itu adalah salah satu pemilik saham Opsak sebesar 3%. Tetapi mereka malah senang dan bersulang, karena semua saham Opsak yang dimiliki orang itu menjadi milik mereka semua. Julian menerima telepon, dan kemudian mendatangi anak muda yang diajar Hatch yang ternyata adalah adiknya Julian ini. Adiknya mengalami cacat dan kerusakan otak. Julian marah dan ambil kursi ke pasien lain teman adiknya itu. Julian main hajar saja sambil nanyain siapa yang menghajar mereka. Salah satu dari mereka ternyata menyimpan kartu metro yang dipakai Hatch. Paginya, sehabis berolahraga, mandi dan masak, Hatch bilang ke Blade kalau ayahnya bangga kepada Blade yang mencoba membela ketika waktu ayahnya ditodong pistol pada perampokan kemarin. Lalu Hatch menerima telepon dari kenalannya. Awalnya bilang, senang kalau si Hatch sudah balik lagi yang kayak dulu. Namun kekacauan yang dibuatnya kemarin memakan korban adik Julian. Hatch disuruh untuk mendatangi si pencukur. Hatch tampak tidak takut dan biasa saja menutup teleponnya. Terakhir ia bilang ke anak istrinya kalau Hatch ingin membuat makan malam untuk mereka nanti. Di tempat kerjanya, Hatch mendapat pesan SMS lagi untuk menemui si pencukur. Dia pun pergi ke tempat cukur dan menemui seorang pria yang sedang dicukur. Hatch meminta informasi siapa pria yang bernama Julian Kuznetsov ini. Hatch melihat profil Julian dan ia adalah seorang psikopat yang berbahaya, jahat dan hobi koleksi lukisan. Orang itu juga bilang kalau Julian ini belum tahu siapa Hatch. Lalu pindah ke scene di mana pegawai Julian menemukan info ayahnya Hatch dari kartu metro yang dimilikinya. Namun ayahnya ditempatkan di panti jompo pusat kota. Si Julian ini masih nggak senang karena infonya nggak cukup. Pegawainya masih tetap monitor dari kenalan di Pentagon untuk informasi mengenai Hatch. Tukang cukur dijelaskan lagi bahwa Opsak adalah pengelola uang mafia Rusia yang terus-menerus bergerak dan kini Julian adalah pengawasannya. Kenalan di Pentagon ini akhirnya mendapatkan file Hatch dari file Nobody dan langsung dikirim ke orangnya Julian. Melihat itu,
langsung saja pegawai Yulian ini mundur dan gak usah dibayar. Saking takutnya guys, lihat si Hutch. Siapa sih si Hutch ini? Он нужен мне живой. Malam harinya, Hutch dan keluarga bersiap makan malam dengan masakan yang dibuat Hutch. Saat itu, Hutch mengusuli untuk liburan ke Italia untuk musim panas. Keluarganya sangat menyukai ide itu. Beberapa saat kemudian, ia melihat banyak mobil datang di depan rumahnya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk segera masuk ke basement. Hutch mencium istrinya, lalu bilang, jangan lakukan panggilan bantuan. Don't call 911. Beberapa orang bertopeng dan bersenjata masuk ke rumah Hutch yang sudah gelap. Satu persatu, Hutch menghajar mereka, sampai salah seorang dari mereka menyetrum Hutch sampai pingsan. Kemudian Hutch dimasuki ke bagasi mobil dan dibawa pergi. Kemudian Hutch terbangun. Dengan keahliannya, langsung saja Hutch melepaskan borgol di tangannya. Lalu ia mengambil alat pemadam kebakaran di bagasi itu. Hutch menendang kursi belakang si pria kulit hitam sampai menjembol dalam mobil. Lalu ia menyemprot ke arah supir, yang bikin mobil menabrak tiang dan terguling. Si pria hitam pun masih hidup dengan luka parahnya. Hutch bercerita kalau ia dulu adalah auditor untuk agensi 3 huruf. Kayaknya FBI guys, seperti ayahnya. Kemudian di tengah obrolan itu, dilihat Hutch kalau si pria kulit hitam itu sudah mati. Hutch pun menelepon ayahnya untuk berhati-hati. Dengan rumah yang sudah berantakan dan banyak mayat, lalu Hutch menyuruh istri dan anaknya untuk pergi dari sana. Istrinya bertanya-tanya tentang semua ini, namun Hutch saat ini belum dapat menjelaskan. Hanya ia dapat berkata bahwa inilah sebenarnya dirinya. Istrinya pun pergi ke tempat aman. Kemudian Hutch mengumpulkan emas miliknya sambil dengerin musik dan minum whisky, dan juga menduduki mayat di kursi di mana salah seorangnya masih hidup. Hutch bercerita dulu ada yang bernama Alan, melakukan penipuan sebesar $3 juta dari pangkalan militer US di Italia. Biasanya Hutch membereskannya dengan menembak mati, namun kali itu ia mendengar si pria itu benar-benar menyesalinya. Pria itu berjanji tidak akan mengulanginya dan akan hidup normal. Hutch pun melepas Alan diam-diam. Setahun kemudian, Hutch menemui Alan di Boise, Idaho, dan ternyata Alan sudah hidup normal dan tersenyum bahagia dengan keluarganya. Dari situlah Hutch memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan ingin meniru Alan untuk hidup normal. Lalu nggak sengaja, Hutch melihat gelang kucing di bawah sofa. Setelah membakar rumahnya, ia pun pergi membawa emasnya dengan mobil tetangganya. Di pantai jompo Everview, ayah Hutch kedatangan 2 orang anak buah Yulian yang akan membunuhnya. Tetapi yang ada malah mereka dibunuh sama si ayahnya itu. Hutch pergi ke kantornya dan kemudian mengasih semua emas batangannya sebagai pembayaran untuk perusahaan manufaktur milik mertuanya. Dan mertuanya pun langsung setuju. Yulian yang melihat berita kecelakaan anak buahnya makin tambah kesal dan menelepon buat kumpulin semua anak buahnya. Perusahaan ditutup sementara agar Hutch bisa pasang jebakan di kantornya. Lalu Hutch menerima panggilan saudaranya dari siaran radio, yang marah karena ia berurusan dengan Yulian. Hutch mulai mendatangi OPSAC dan mulai menyerang semua penjaga di sana. Tapi nggak cukup di situ. Hutch mengambil satu lukisan milik Yulian sambil menembaki anak buah Yulian, lalu ngebakar semua uang OPSAC. Yulian yang lagi nyanyi melihat Hutch yang dengan tengangnya makan di sana. Langsung saja Yulian dan anak buahnya mendekati Hutch dan menodong pakai pistol. Di balik sorbet ada bom yang sudah dirakit Hutch yang dikaitkan ke jarinya. Hutch ngajak berunding nih sama si Yulian. Anak buahnya disuruh keluar semua. Hutch meminta semua dihentikan saja dan memulai bangun kehidupan dari awal. Yulian bingung kenapa harus memulai dari awal. Hutch bilang kalau semua uang OPSAC habis dibakar sama si Hutch. Jadi dia pun pasti diburu sama OPSAC. Hutch menyarankan Yulian berhenti, mengubah wajahnya, buka bar di Karibia, dan menjauh dari kehidupan Hutch dan keluarga. Si Yulian pun diam saja, sementara Hutch pun pergi dari klub itu dan menyuruh Yulian untuk memikirkannya. Setelah Hutch masuk ke mobil, tak lama kemudian semua anak buah Yulian dan Yulian juga pergi mengejar Hutch. Hutch dihujani tembakan sampai terjebak di gang kecil. Hutch dengan keahliannya dapat keluar dan melaju ke arah kantornya. Di parkiran mobil, Hutch sempat tertembak, namun ternyata ada saudaranya dengan senapan sniper dan juga ayahnya datang membantunya. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Ayah dan anak saling bekerja sama dalam aksi tembak-menembak ini. Banyak anak buah Yulian terkena jebakan bom. Terlihat juga Hutch mengambil senjata yang disimpannya di kulkas.
Hutz, ayahnya, dan saudaranya menghabisi semua anak buah Julian, dan sampailah pada Hutz akhirnya harus berhadapan dengan Julian, tapi mereka kehabisan peluru. Lalu Hutz mengikatkan sebuah bom ke tameng anti peluru, lalu dibawa mendekati ke Julian. Tembakan Julian meledakkan bom dan menghancurkan Julian, sedangkan Hutz selamat dengan tameng anti peluru. Terdengar sirena polisi datang, dan Hutz meminta ayah dan saudaranya untuk pergi. Hutz pun menelepon Becca dan meninggalkan pesan suara. Hutz mendengar suara kucing dalam pipa, dan ia memungut kucing itu dan kaleng makanannya. Kemudian loncat ke scene di mana dua orang polisi menginterogasi Hutz yang sudah terborgol dalam suatu ruangan, dan nanyain siapa dia sebenarnya. Hutz bilang kalau ia adalah orang biasa. Tidak lama kemudian, dua orang polisi ini dapat telepon yang bikin raut wajah mereka berubah seketika. 3 bulan kemudian, Hutz dan Becca lagi melihat sebuah rumah untuk mereka beli dan tempati. Ia bersama seorang agen properti sambil menjelaskan setiap bagian isi rumah itu. Lalu si agen itu menerima telepon yang tidak dikenal, yang ternyata adalah bosnya si Hutz. Ponsel pun diberikan. Cerita ditutup dengan guyonan Hutz dan istrinya bertanya, apakah rumah ini punya basement?